Kita baca Kejadian pasal 34 ya. Hari ini kita baca semua bagian dari pasal 34 ini. Seperti biasa kita gantian, saya bagian yang ganjil, saudara baca yang genap. Pada satu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini siapa? Anak-anak Yakub ya. Orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu, lalu pergi. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula, ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Perhatikan di sini ya, jadi ini satu urusan pribadi, satu orang suka dengan orang yang lain, tapi karena orang itu berkuasa banget, maka dia membujuk seluruh bangsa untuk bersatu. Ya, jadi dia membujuk seluruh bangsa untuk mengikat janji seperti Uni Eropa mengikat janji. Supaya setiap penduduk boleh bebas melintasi perbatasan dan mereka boleh bertukar-tukar benda dan hak milik dan mereka boleh saling kawin silang semacam begitu ya. Ayat 23, ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita.
Jadi pada hari itu orang-orang di kota Sikem itu satu kota serentak, Anda anggap ya, seolah-olah itu dibaptis rame-rame secara massal menjadi memeluk agama Yahweh pada hari itu. Gara-gara mereka punya kepala suku itu suka dengan satu gadis dari umat Tuhan. Wah, ini seperti satu kemenangan besar ya buat umat Tuhan ya. Gara-gara urusan perempuan, kemudian pihak yang seberang itu rame-rame jadi, apa itu istilahnya, mualaf atau apalah gitu ya, semacam gituan ya. Nah, semacam itu, atau murtad ya, jadi tergantung lah dari sudut mana dilihatnya. Tapi pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Kemudian datanglah anak-anak Yakub, merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Tapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Ya, oke, kita sudah selesai membaca Alkitabnya. Saudara sekalian, kita ini kan sering melihat di dalam kehidupan kita ya, bahwa kaum agamis itu kan seringkali munafik. Jadi mereka itu misalnya ya terobsesi dengan seks, tetapi berlagak jijik dengan seks. Kita juga bisa mengganti istilah seks ini dengan uang, dengan gengsi, dengan power. Kaum agamis ini terobsesi juga dengan uang, tapi mereka itu menyembunyikannya. Mereka itu rakus juga dengan gengsi, tapi mereka pura-pura itu tidak peduli dengan gengsi. Mereka itu sangat concern dengan siapa berkuasa dan siapa dikuasai, tapi mereka itu seringkali mengatakan, ya saya ada di tempat yang paling rendah saja, dan dengan demikian mereka sebetulnya ingin berkuasa. Dan ini adalah sesuatu yang kita bisa kaitkan dengan apa yang dikatakan Amy dan Leon Kass di sini ya, yaitu agama Alkitab. Jadi agama yang kita lihat, agama itu apa ya? Agama itu adalah semacam cara orang untuk mengikuti ilahnya, atau cara orang mengikuti apa yang mereka sembah di atas mereka. Nah, kalau yang disembah di atas mereka itu adalah Allahnya Alkitab, yaitu Yahweh, maka Amy dan Leon Kass mengatakan agama Alkitab itu dapat dipahami sebagai satu usaha untuk menjinakkan seksualitas dan kerinduan-kerinduan erotis para laki-laki, lalu meletakkannya menjadi pelayan dari kesinambungan dari jalan-jalan hidup yang benar dan kudus melalui generasi demi generasi. Jadi Allahnya Alkitab itu ingin umatnya itu menghidupi sejenis kehidupan tertentu. Sejenis kehidupan yang kemudian dapat disebut sebagai benar dan kudus. Ini dua hal yang berbeda, righteous sama holy. Righteous itu berarti melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik. Dan holy itu berarti mereka adalah milik Tuhan saja. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup mereka. Dan ini sesuatu yang kemudian ada kaitannya dengan seksualitas. Apa itu kaitannya? Kaitannya adalah Allahnya Alkitab itu meletakkan seksualitas yang sudah dijinakkan itu untuk melayani kehidupan yang benar dan kudus itu. Melayani kesinambungan daripada kehidupan yang semacam itu. Jadi transmisi daripada kehidupan yang semacam itu. Transmisi dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya.
Dan moral of the story, ini bagian pengantar daripada PA kita pada malam hari ini ya. Kita ini seringkali sebagai orang beragama, sebagai kaum agamis, seringkali kita ini berfokus kepada istilah yang negatif, yaitu jangan, kepada khususnya kaum yang sangat lekat dengan seksualitas, yaitu anak-anak remaja yang hormonnya sedang tinggi-tingginya. Kita itu sangat sering punya mentalitas jangan, mentalitas pokoknya jangan, jangan begini, jangan begitu, ya. Tetapi kita pertama itu lupa memberikan visi lantas bagaimana secara positifnya. Negatif di sini bukan berarti jelek, positif itu bagus ya, tapi negatif adalah larangan, positif itu adalah anjuran gitu ya. Kita fokus kepada larangan ya, pokoknya jangan. Tapi terus anjurannya apa? Itu seringkali kita tidak pikirkan masak-masak, ya. Kita membungkusnya hanya dengan satu istilah saja, yaitu misalnya akan indah pada waktunya, di dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus, seks itu dan sesuatu yang Tuhan berkenan dan dirayakan. Iya, tetapi seperti apa? Itu juga kita tidak komunikasikan, kita tidak bicarakan, kita tidak cari tahu sama-sama dengan anak-anak kita. Kita hanya fokus kepada pokoknya jangan, tapi lantas bagaimana itu tidak terlalu kita bahas. Atau yang lebih awal, kita bahkan tidak membahas mengapa jangan. Ya pokoknya jangan, tapi mengapa? Kita tidak terlalu membahasnya. Nah pada malam hari ini mudah-mudahan bahan ini akan menjadi sesuatu yang bisa membantu kita untuk berdiskusi dengan anak-anak kita, dengan sesama kita, atau di dalam kehidupan kita sendiri, ya, untuk kita tidak hanya fobia terhadap seksualitas, tetapi juga kita itu boleh meletakkannya sebagai sesuatu cara untuk orang itu hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ya, cara untuk hidup sebagai umat Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan kita itu tidak cukup hanya sekedar pokoknya tahu apa yang harus dipercaya secara kognitif, ya, apa yang harus dipercaya, punya doktrin yang benar, ya, ortodoksi, atau kita harus kagum sama apa saja penyembahan yang benar. Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup juga dengan kita mengetahui cara-cara untuk menghidupi hidup yang benar dalam area ekonomi, dalam area sains, dan seterusnya. Tetapi juga dalam area yang satu ini yang seringkali dianggap privat dan bukan bahan perbincangan secara publik, yaitu seks, ya, area yang seringkali kita tabukan. Juga hal itu adalah sesuatu cara Tuhan untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk menghidupi hidup yang benar dan hidup yang kudus. Ya, jadi hidup yang kudus itu bukan sekedar hidup yang tidak kita menghindarkan hal-hal yang dilarang Tuhan dalam urusan seksualitas, tetapi juga kita menghidupi sesuatu anjuran Tuhan mengenai hal itu. Ya, oke. Nah, saya mulai saja dengan trivia. Saudara tahu salah satu daripada alasan mengapa Ribka sebegitu ngotot untuk menggolkan Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya? Itu kita sering bertanya-tanya kenapa gitu ya. Tentu yang pertama karena dia sayang kepada Yakub, ya. Dia mungkin tidak begitu dekat dengan Esau. Dia sayang kepada Yakub, jadi kalau Yakub yang menerima perjanjian itu tentu dia punya power di rumah itu. Oke, ada satu hal itu. Tapi saya kira mungkin juga ada hal yang lain yang diindikasikan oleh penulis, yaitu apa? Yaitu bahwa ayah dan ibu mereka, yaitu Yakub dan juga Ishak dan juga Ribka, maksud saya, itu sedih dan sangat terganggu, sangat tidak suka dengan istri-istri daripada Esau. Jadi mungkin mengapa Ribka sebegitu ngotot untuk membuat Yakub menjadi pewaris daripada perjanjian yang Tuhan ikat dengan Abraham, itu bukan karena sekedar Ribka itu dekat sama Yakub, tetapi karena Esau menikahi perempuan-perempuan yang salah. Jadi Esau itu menikahi perempuan-perempuan lokal Kanaan, yang mana ya, itu adalah sesuatu yang Abraham sendiri sangat hindari, ya, dan itu terbukti bahwa perempuan-perempuan itu menyakiti hati daripada ayah ibu Yakub dan juga Esau ini,
lalu kita masuk pada pembahasan yang kita tadi barusan baca ya, yaitu apa yang terjadi dengan Dina. Yang menarik di sini, Dina itu tidak dicatat mengeluarkan kata-kata secara direct ya dalam drama ini. Jadi Dina itu kita cuma bicara mengenai Dina. Kita melihat penulis itu menggambarkan sesuatu keadaan yang dialami Dina. Tapi direct speech daripada Dina itu nggak ada gitu. Ya, selalu orang lain yang ngomong. Dan kita mulai dari ini ya. Pertama-tama, Dina itu kenapa bisa mengalami yang dia alami? Itu saya kira kita tidak bisa menghindarkan hal ini. Yaitu bahwa Yakub berlama-lama di Sikem. Yakub itu tujuannya adalah pulang ke rumah ayahnya. Dan di daerah rumah ayahnya itu dia sudah berjanji sama Tuhan untuk kembali ke daerah Betel. Dan kemudian kita melihat bahwa setelah peristiwa di Sikem ini, tragedi Dina ini, kemudian dia memang kembali ke Betel, tetapi untuk waktu yang lama banget ya, kira-kira setahun, lebih daripada setahun saya kira, dia berkemah di Sikem, dia membeli tanah di sana. Kalau orang itu membeli sebidang tanah di sana, berarti dia punya rencana apa? Stay di sana. Ngapain beli tanah kalau nggak mau stay di sana ya? Karena itu juga bukan zaman seperti hari ini dia cuma tanam uang aja di situ gitu dan segala macam ya. Enggak. Dia memang berniat untuk tinggal di Sikem. Padahal Tuhan itu menyuruh dia kembali ke Betel. Kenapa dia kepingin tinggal di Sikem? Dan ini adalah salah satu penyebab mengapa Dina bisa sampai diperkosa oleh Sikem itu. Nah, ini untuk klarifikasi. Sikem itu nama kota, tetapi Sikem itu juga nama orang. Jadi ini menandai apa? Bahwa Sikem itu orang penting, sampai nama dia itu jadi nama kota gitu ya. Jadi Sikem punya papa, Hemor, itu kelihatannya adalah orang yang sangat berkuasa ya, sehingga wajar sekali dia menamai sebuah kota yang dia dirikan itu seperti nama anak sulungnya. Mengingatkan kita sama seorang keturunan Kain, begitu ya, menamai sebuah kota sesuai dengan nama anaknya. Nah, dan kota Sikem itu adalah suatu settlement urban ya, yaitu tempat di mana banyak orang berkumpul dari berbagai kalangan, lalu mereka kalau berkumpul mereka bisa saling menguntungkan. Ya, itu keuntungan kota. Yaitu apa? Yaitu apa saja ada di kota. Sementara Yakub itu orang nomaden, kita bisa bayangkan kayak orang gypsy gitu ya, Yakub itu orang yang naik karavan, pergi sini, pergi sana, pindah-pindah gitu ya. Dan orang nomaden itu biasanya memang tertarik dengan suasana kota ya. Dan Dina waktu itu masih berusia 15 tahun kira-kira. Dia bergaul dengan perempuan lokal Kanaan yang lain. Dan saya kira itu sesuatu yang bergengsi buat Dina ya, karena dia wong deso gitu ya. Lalu bergaul dengan orang kota gitu. Tetapi rupanya perempuan-perempuan itu bukan satu-satunya yang dijumpai oleh Dina, tapi Sikem itu juga melihat Dina. Dan dikatakan di sana dia melihat lalu melarikan Dina, mengambil Dina, lalu dia tidur dengan Dina. Ya. Dan istilah yang dipakai di sini, dia memperkosa Dina itu tidak begitu jelas apa yang dia lakukan. Ya, jadi istilah yang dipakai itu memang sama Elai diterjemahkan sangat kuat, yaitu diperkosa sama si Sikem itu. Tetapi istilah yang dipakai aslinya itu cukup general, dapat diartikan diperkosa, tapi juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang lain. Nah, tindakan yang lain ini apa kita tidak tahu, ya. Cuman kita mengetahui bahwa di dalam berbagai kebudayaan itu ada tindakan-tindakan tertentu yang membuat perempuan itu tidak laku lagi, ya. Misalnya, saya pernah melihat di salah satu film silat waktu saya masih kecil itu ya. Salah satu tindakan yang membuat perempuan itu nggak bisa dikawini sama orang lain itu adalah kalau ada seorang laki-laki itu melihat dia punya ankle, mata kaki gitu ya. Jadi mata kakinya kelihatan gitu, entah kenapa mungkin dia kaos kakinya dibuka terus dia mau cuci kaki di sungai gitu ya. Jadi mata kakinya. Cuma kalau buat kita hari ini, mata kaki kelihatan ya elah gitu ya, lu kepo, bukan kepo apa lu itu ya, cuaci banget gitu ya. Dan seterusnya. Tapi keragaman budaya itu ada banyak sekali di dunia ini, jadi kita tidak tahu jelas apa yang Sikem lakukan. Tapi yang pasti itu sesuatu yang
sangat kuat indikatornya bahwa itu adalah sesuatu yang seksual, ya. Sesuatu yang membuat Dina itu sangat terhina, dan kalau Sikem kemudian menawarkan uang kepada keluarga Dina, itu membuat Dina menjadi orang yang seperti pelacur, yaitu yang istilah yang dipakai. So, ya. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan Amnon, ya saudara pernah mendengar pernah mendengar nama ini ya, Amnon, anak Daud. Amnon itu jatuh cinta kepada Tamar, adik tiri dia. Dan kita mengetahui dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 15 bahwa kemudian Amnon itu membujuk Tamar untuk membuat kue di dia punya rumah ketika dia berpura-pura sakit, lalu kemudian dia meniduri Tamar. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah dia meniduri Tamar? Dia membenci perempuan itu, ya. Dan yang terjadi pada Sikem itu sangat berbeda. Dia jatuh hati pada Dina. Nah, ini saya mungkin perlu jelaskan sedikit sehubungan dengan apa yang saya tulis di brosur ya. Tamar itu ada 2, yaitu Tamar yang adalah menantu daripada Yehuda dan Tamar yang adalah anaknya Daud. Ya, itu namanya sama-sama Tamar. Tetapi ini 2 Tamar yang berbeda. Nah, Tamar yang anaknya Daud itu ya beda zaman lah ya dengan menantunya Yehuda. Nggak ada hubungan sama sekali. Nah, kenapa saya pakai istilah di situ waktu kita mengajar anak-anak kita pacaran, kemudian seringkali pakai istilah, pakai cerita Tamar ya, dan juga cerita Dina. Karena begini, cerita Tamar itu seringkali dikaitkan dengan sebagai perempuan kamu hati-hati ya, karena apa? Karena laki-laki itu mulutnya manis, lalu mereka itu pandai merayu, lalu kemudian mereka itu sebetulnya punya satu tujuan saja, yaitu menginginkan tubuhmu. Jadi kalau dia sudah mendapatkan tubuhmu, kemudian kamu akan dihina, kamu akan punya posisi yang lemah, ya, kamu akan tergantung kepada dia, karena kamu sudah nggak laku kawin lagi, dan seterusnya. Dan saya kira ini satu nasihat yang bijak, ya, satu nasihat yang bijak. Jadi ini salah satu hal yang kita perlu sadarkan kepada anak-anak kita, anak-anak remaja kita, bahwa urusan jangan itu ada sebabnya. Sebab daripada jangan itu bukan karena nenek itu bawel, bukan karena nenek pada zamannya itu kolot ya. Jadi dia kepengen cucunya juga hidup dengan cara yang kolot gitu ya. Bukan, tetapi ini urusan keadilan. Ini urusan power. Ya, urusan seks itu urusan power. Dan laki-laki yang sudah meniduri seorang perempuan yang dia tidak serius untuk mengawini perempuan itu, laki-laki itu berbuat jahat kepada perempuan itu. Mengapa? Karena simply laki-laki yang lain tidak mau untuk, atau seringkali tidak mau, khususnya dalam konteks Asia, dan cerita Alkitab ini konteks Asia, untuk mengambil istri yang sudah pernah ditiduri sama orang lain. Ya, jadi ini adalah sesuatu tindakan yang tidak adil. Jadi etikanya itu bukan cuma etika asmara, tapi juga etika ekonomi sebetulnya. Ya, dan ini bukan merendahkan, tapi ini sesuatu real politik yang kita perlu untuk menyadarinya. Ya. Artinya apa? Jadi cewek jangan bodoh semacam itu ya. Lalu kita bisa mengatakan apa? Kok hidup nggak adil ya? Kalau cowok kok bisa tidak menjadi perjaka dan tetap laku kawin ya, dan segala macam gitu kan? Oh well, ya memang hidup itu tidak adil. Siapa bilang adil? Tetapi kalau kita gagal melihat ketidakadilan hidup dan kita bersikap naif, saya kira kita bodoh. Itu saja. Jadi sadarilah bahwa hidup itu tidak adil, bahwa posisi perempuan itu memang disadvantage dalam hal ini, dan bertindaklah secara antisipatif accordingly, ya, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi bodoh semacam itu. Ya, dan laki-laki juga tentu kita mengetahui apa yang kita kerjakan itu berpotensi membuat sesuatu yang urusannya sangat tidak adil kepada orang lain. Jadi ini bukan cuma urusan asmara, tapi ini urusan keadilan, ya, urusan politis. Oke. Saya lanjutkan, tapi intinya kita mengetahui bahwa Sikem, si anak
daripada penguasa kota itu jatuh hati kepada Dina. Dan apa yang terjadi ketika seorang laki-laki yang sudah get the upper hand daripada perempuannya, ya, jadi maksudnya dia sudah punya posisi tawar yang sangat kuat, karena kalau dia membuang Dina itu rugi banget. Dan kalau Dina membuang dia, itu dia nggak begitu rugi-rugi amat gitu ya. Cewek yang lain masih ngantri ribuan gitu ya, karena Sikem adalah Sikem, penguasa kota itu. Tetapi ketika Sikem itu jatuh hati pada Dina, seperti digambarkan dalam peristiwa ini, nah di situ terjadi sesuatu yang aneh. Apa itu? Situasinya menjadi imbang. Ya, situasinya menjadi imbang. Yaitu Sikem itu rela untuk membayar berapa saja untuk mendapatkan Dina sebagai istrinya. Dan bukan Dina sebagai pelayan seksualnya, tapi Dina sebagai istrinya. Nah, ini dua hal berbeda. Nanti kita lanjutkan poin ini belakangan. Tapi sementara ini kita melihat dulu reaksi papa daripada Dina bagaimana, yaitu Yakub. Ya, ternyata ketika Yakub mendengar hal itu, dia cuek-cuek aja, ya. Dan ini beda banget. Ini bukan karena Yakub itu orangnya memang cool, ya, stoik, bukan. Tapi karena Yakub itu tidak peduli sama Dina. Kenapa? Karena waktu dia dikasih laporan Yusuf hilang, kemungkinan diterkam binatang buas, dia tidak cool-cool aja, dia tidak stoik, dia nangis habis-habisan dia, ya. Dia histeris sewaktu Yusuf itu hilang. Jadi kita mengetahui bahwa dia itu bukan cuek-cuek aja karena dia orangnya cool, tapi dia cuek-cuek aja sebab dia memang tidak peduli kepada nasib anak-anak Lea. Ya, kenapa? Karena itu anak-anak Lea. Dina di situ pada ayat pertama digambarkan sebagai anak Lea. Ya, jadi dia nggak peduli setan lah, lu mati ya sana lah, gitu ya. Tapi Simeon dan Lewi, koko daripada Dina, sama-sama anak Lea, murka, mereka marah besar. Mereka melihat secara tepat situasinya. Dina itu korban yang tidak bersalah. Dan kedua, keluarga kita kehormatannya dicemari. Dan ketiga, bangsa kita dihina. Dan keempat, perjanjian kita dengan Allah itu kesuciannya dilanggar. Dan kemungkinan Simeon dan Lewi itu punya kemarahan yang kudus dalam hal ini. Kemungkinan. Ya, cara yang mereka pakai itu kita barangkali tidak bisa terima, tetapi kemarahan mereka saya kira kita bisa terima. Dan ini kita harus kontraskan dengan apa? Dengan ketidakmarahan Yakub. Tidak marah itu gak tentu bagus loh. Ya, tidak marah itu bisa jadi pertanda orang itu sampah ya, karena dia gagal untuk marah. Simeon dan Lewi itu tidak gagal untuk marah. Cuman mereka kemudian memfollow up marah itu dengan saya kira tidak bijak. Ya. Nah, oke, kita beralih kepada apa yang menjadi reaksi daripada papanya Sikem. Ya, papanya Sikem, orang yang terhormat itu datang kepada golongan gypsy ini, ya, kepada golongan gelandangan yang menumpang hidup di tanah mereka. Not really gypsy sih sebetulnya, karena mereka membawa harta yang banyak, ya. Jadi mereka ini imigran, tapi imigran yang bawa duit banyak. Mungkin mirip seperti orang-orang Yahudi yang imigrasi ke Jenewa pada zaman Calvin. Imigran secara politis lemah. John Calvin itu sampai usia sudah akhir ya, saya lupa 50-an kalau nggak salah, itu masih belum punya hak suara di Jenewa, John Calvin. Jadi kalau kita pikir John Calvin itu diktator Jenewa, ya separuh bener aja sih. Kenapa? Karena dia hanya punya upper hand karena dia itu pimpinan gereja. Tapi dia itu bahkan nggak punya hak politis pada awal sampai pertengahan daripada karir dia di Jenewa. Sebab dia itu orang asing. Dia bukan warga Jenewa. Ya, dia nggak boleh ikut pemilu dan segala macam. Nah, orang-orang ini, saya cerita John Calvin dulu ya. Tapi Calvin kemudian hari punya posisi yang lebih kuat. Kenapa? Karena ada banyak imigran, orang-orang ini ya, orang-orang Protestan dari berbagai tempat itu datang, orang-orang Perancis itu datang ke Jenewa untuk mendapatkan perlindungan, dan mereka itu adalah orang-orang yang kemudian membawa banyak uang dan mereka membeli hak kewargaan mereka. Nah, ini saya kira situasinya mungkin agak mirip dengan orang-orang Yahudi yang kemudian datang ke tanah Sikem. Mereka membawa uang, tapi mereka tidak punya hak politis di sana, ya, karena mereka orang asing.
So ini sebagai perimbangan bahwa nggak benar-benar sama sih dengan Hemor itu datang kepada orang-orang Gypsy gitu ya, orang-orang yang imigran cuman bawa koper gitu ya. Enggak lah, ini bawa koper tapi kopernya isi emas ya, semacam gitu ya. So Hemor itu datang. Dan waktu dia datang, dia menawarkan apa? Dia menawarkan mas kawin, dia menawarkan pembayaran. Lalu ini papa sudah ngomong, anaknya ikut ngomong. Ini mirip kayak kita kalau nawar barang gitu ya. Lalu kemudian anak kita ikut nawar gitu. Lalu anak kita itu mukanya mupeng banget, muka pengen banget. Lalu kita kesel sama anak kita, gile lu, jadi harganya mahal gitu kan. Khususnya kalau bawa anak kita ke kids station atau apalah gitu ya, tempat iblis itu kan. So, jadi antek-antek iblis itu datang dan menawarkan barang-barang mahal kepada anak kita, lalu kita bilang semacam harganya berapa gitu ya, terus anak kita mupeng banget, terus harganya jadi nggak bisa turun ya, semacam gitu lah. Tapi memang nggak bisa turun sih kalau di apalah kids station atau whatever. Anyway, si Cam ini sangat menginginkan Dina sampai dia bilang harganya berapa aja, you name it ya, lu sebut aja, gue bayar. Niat baik. Artinya apa? Yang bukan umat Tuhan menawarkan sesuatu yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang pria yang di dalam ketergesa-gesaan dan hawa nafsunya kemudian melakukan satu hal yang sangat tidak adil kepada perempuannya. Dan bukankah ini juga yang disuruh sama hukum Taurat ya di kemudian hari pada zaman Musa? Kalau ada seorang laki-laki kemudian meniduri seorang perempuan yang masih perawan, yang tidak terikat dengan laki-laki manapun, ya seorang perempuan bebas, dan laki-laki ini juga bukan milik siapa-siapa, dia juga seorang laki-laki yang bebas, apa hal yang harus dia lakukan, yang wajib dia lakukan, yang disuruh sama hukum Taurat? Saudara tahu apa? Dia wajib untuk mengawini gadis itu, lalu membayarkan sejumlah kompensasi kepada ayahnya. Dan Hemor dengan kata lain, itu melakukan seperti yang kemudian disuruhkan oleh hukum Tuhan. Dan Sikem menegaskan hal itu. Hanya bedanya apa? Dia tidak mengatakan diganti dengan 5 kambing atau apalah gitu ya. Tapi dia mengatakan apa? Suka-suka lu. Berapapun gue bayar. Ini niat baik sekali. Ya. Lalu kemudian sambutan daripada Simeon dan Lewi itu juga sangat alkitabiah. Apa jawaban mereka? Gak bisa. Dan ini very interesting. Karena buat Yehuda bisa. Yehuda itu menikahi perempuan Kanaan. Lalu dia mengawinkan anak-anaknya dengan perempuan Kanaan juga. Gak apa-apa buat Yehuda. Tapi buat Simeon dan Lewi, gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena kamu bukan kami. Ya, kamu tidak terikat janji sama Yahweh. Kami terikat janji dengan Yahweh. Kamu ilahnya bukan Yahweh, kami ilahnya itu Yahweh. Jadi kita bukan umat yang sama. Lalu kemudian Sikem bertanya terus mesti apa gitu ya? Mesti apa? Nggak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. So Simeon dan Lewi punya sikap yang bagus banget. Dia itu melampaui Abraham bahkan ya. Abraham itu dikasih kompensasi uang. Saudara masih ingat sewaktu Sarah itu dibawa sama Firaun dan tidak ada indikasi Sarah tidak ditiduri sama Firaun loh. Ya. Kemudian Firaun menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Apa yang Abraham sambut? Abraham gimana? Dia tidak mengatakan tidak bisa, tapi dia bilang apa? Oke, no problem, terima kasih, thank you very much, ya. Tetapi Simeon dan Lewi mengatakan no way, kamu bikin adik kita seperti pelacur, ya, no way. Dan no way karena apa? Karena kita nggak bisa menikah sama kamu nggak bisa menikah sama kita, sebab kita dua umat yang berbeda. Tapi ada caranya, yaitu apa? Yaitu seperti kami itu dulu juga bukan umat Israel, kami juga tidak terikat janji sama Tuhan, tapi kemudian kami terikat janji sama Tuhan. Apa tanda janjinya? Tanda janjinya adalah sunat. Sunat itu adalah surat bermaterai yang ditandatangan, mengikat secara hukum. Ya. Lalu apa kata Sikem? Oke. Jadi Abraham bargaining position sama Firaun. Abraham oke aja. Sekarang Sikem dengan Simeon dan Lewi. Sikem yang oke saja. Jadi di sini sepertinya situasinya
jauh lebih baik daripada pada zaman Abraham. Ya, mereka menangani situasi dengan sangat baik. Mereka tidak gampangan, mereka punya tulang punggung. Dan kita bisa bandingkan ini dengan apa? Dengan akal-akalan daripada Saul yang di kemudian hari itu mau menjebak Daud dan meminta mas kawin dari Daud. Saudara masih ingat mas kawinnya apa? Kulit katan dari orang Filistin, ya kan? Berapa ratus kulit katan dari orang Filistin. Lalu Daud kasih 2 kali lipatnya. 1 Samuel pasal 18 ayat 25. Semacam itu. Jadi mas kawinnya adalah kulit katan orang seluruh Sikem. Ya, orang laki-laki dari seluruh Sikem. Dan Simeon Lewi ini bahkan mengancam Hemor dan Sikem. Apa yang dia ancam? Kalau kamu tidak penuhi, kami akan bawa adik kamu itu. Barangkali perlu ditambahkan secara paksa, karena anak perempuan itu kan ada di rumah Sikem gitu ya. Jadi kita akan rescue, kita akan kirim Mossad gitu ya, untuk culik mereka balik kayak di film apa itu ya. Oke. Dari mana Simeon dan Lewi itu belajar cara-cara seperti ini untuk mengakali Hemor dan Sikem? Karena kita tahu kemudian hari ini sukses ya. Mereka menyerang bukan pada hari pertama waktu disunat, karena barangkali sunatnya nggak bareng satu hari itu, ya nggak keburu kali pisaunya tumpul, mesti asah lagi, dukun sunatnya juga perlu disunat juga dan segala macam ya. So perlu mungkin nggak semua orang sudah disunat hari pertama, atau baru disunat mungkin belum terlalu sakit. Hari ketiga mereka menyerang. Jadi mereka sangat berhikmat loh. Mereka sangat berhikmat. Mereka tidak secara frontal itu ngajak berantem, ya. Mereka mengiyakan dulu, dan mengiyakannya juga bukan sekedar menipu tapi lawful banget ya. Lalu pada hari ketiga waktu infeksi, karena ya pada hari itu kan sunatnya nggak pakai laser ya, juga waktu itu sunatnya nggak pakai antibiotik yang canggih-canggih pasti. Jadi mereka demam seringkali ya, mereka kesakitan sekali pada hari ketiga. Nah di situ kemudian Simeon dan Lewi, 2 orang saja datang membantai seluruh kota Sikem. Saudara bisa bayangkan ya hari itu. 2 orang bunuh 1 kota. Baru kemudian saudara-saudaranya itu menyusul untuk just merampok kota itu. Dari mana Simeon dan Lewi belajar taktik yang canggih ini? Ya, saya rasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya. Yakub itu mencuri berkat dari Esau dengan menipu ayahnya. Yakub kemudian ditipu oleh Laban soal Lea. Lalu Rahel itu juga menipu papanya Laban soal terafim itu yang dia katakan, saya sedang menstruasi papa, jadi saya nggak bisa bangun, sorry aja ya. Padahal pelana onta yang dia duduki itu di bawah situ, dia sembunyikan terafimnya. Ya, jadi ini adalah keluarga yang bertahan hidup dengan cara apa? Tipu menipu. Itu language daripada keluarga mereka ya. Keluarganya Yakub dan Laban dan Lea dan Rahel. Demikian Simeon dan Lewi itu menipu Sikem. Tapi ini saya kira juga adalah sesuatu situasi yang terpaksa. Kenapa? Karena saudara bisa bayangkan ya, dari kata-katanya Yakub sendiri bahwa jumlah mereka itu sedikit. Dan kalau seluruh bangsa itu bersatu melawan mereka, mereka nggak bisa apa-apa. Dan Dina itu posisinya di mana? Dina posisinya bukan lagi nangis-nangis di kemah ayahnya, bukan loh. Dina itu masih ada di rumahnya Sikem. Ya, cuma berita itu sampai ke kupingnya si Yakub. Jadi saya kira ini Dina dalam posisi tersandra dalam tanda kutip di rumahnya Sikem, walaupun Sikem sangat baik sama dia dan membujuk-bujuk dia untuk mau menjadi istrinya, ya. Oke. Apa motif dari Simeon dan Lewi? Saya kira motifnya itu tadi kita sudah katakan ada baiknya, ya. Motifnya itu untuk menyelamatkan muka dari keluarga mereka, muka dari bangsa mereka, dan bahkan muka daripada Allah sendiri. Ya, apa jadinya kehormatan Yahweh jika anak gadis dari pemangku perjanjian dengan dia itu kemudian dengan begitu gampang dihina oleh orang-orang penduduk kota Sikem. Ya. Jadi ada motif yang baik dari Simeon dan Lewi.
Lalu kemudian sepertinya Tuhan juga memberkati jalan mereka yang berliku-liku itu. Kejahatan Sikem itu dibalaskan lewat jalan yang dia sendiri pakai untuk berbuat tidak adil kepada Dina. Yaitu lewat dia itu disunat, dan saudara tahu kan orang tidak disunat itu di jari kelingking gitu ya, enggak ya? Atau disunat itu di kuping atau di mana lah, enggak kan? Orang itu disunat adalah pada organ seksualnya. Dan itu juga cara yang dipakai untuk membuat dia dikalahkan dan mati terbunuh ya. Tapi apa motivasinya? Motivasi dari Simeon dan Lewi. Saya kira motivasinya selaras dengan namanya ya. Nama Simeon, saudara masih ingat, itu nama yang diberikan oleh Lea, ibu mereka. Dan Lea mengatakan begini, karena Tuhan sudah mendengar bahwa aku tidak dikasihi, ya, maka dia kasih nama itu Simeon. Tuhan mendengar. Lalu kemudian dikasih nama anak yang berikutnya Lewi. Dia katakan, akhirnya suamiku akan lebih dekat kepadaku. Jadi ini mengandung pengharapan bahwa suaminya dia itu akhirnya akan menjadi milik dia. Simeon dan Lewi saya kira karena mereka itu anak-anak Lea, dan saudara tahu papa nggak gitu peduli lah anaknya Lea itu, ada yang hilang satu lah, ada yang satu dihina sama orang lain lah, dia nggak gitu peduli ya. Mereka itu ingin mendapat posisi dalam keluarga. Maka saya kira itu alasan mengapa mereka begitu ingin membela kehormatan dari keluarga mereka dengan taruhan nyawa. Saudara bisa bayangkan ya, kalau mereka datang ke kota Sikem dengan menghunus pedang, sudah bunuhin orang, ternyata masih ada separuh belum disunat gitu ya. Pisaunya tumpul atau dukun sunatnya bodoh, sunat diri sendiri, terus akhirnya dia kesakitan nggak bisa sunat orang lain, whatever. Dia bisa mati konyol gitu kan. Tetapi mereka meresikukan hal itu. So ini adalah sesuatu yang membuat kita berpikir apa motifnya gitu ya. Dan motifnya itu dua memang. Satu adalah menyelamatkan kehormatan keluarga. Tapi ada juga yang kedua, yaitu mencari posisi, ya, ingin diakui. Dan ini penyakit daripada orang-orang yang tidak diakui, penyakit dari orang-orang yang tidak diakui oleh ayahnya terutama, ya, yaitu mereka ingin diakui, ingin ayahnya mau tidak mau mengakui, lewat barangkali seluruh dunia mengakui, ya, atau menyingkirkan orang yang dianggap musuh daripada keluarga mereka. Lalu saudara-saudara yang lain ikutan, ya, dan saudara-saudara yang lain itu hanya oportunis saja, mereka merampasi harta daripada penduduk kota Sikem yang sudah tidak dijaga itu ya, karena para laki-lakinya sudah mati semua. Dan Yakub mengutuk hal itu. Tapi Yakub kenapa mengutuk hal itu? Saya kira kita tadi sudah baca ya, alasannya sangat egois, karena takut sendiri itu dikeroyok lalu dia mati gitu ya. Jadi alasannya itu sangat egosentris. Oke, cukup mengenai Yakub. Sekarang kita fokus kepada kesucian seksual dalam kehidupan umat Tuhan. Pertama, ini terkandung dalam tanda perjanjiannya ya. Tuhan itu menaruh tanda perjanjian itu adalah sunat. Kan nggak harus ya. Bangsa-bangsa lain tuh ada yang tanda perjanjiannya itu misalnya tato. Bener kan? Ada, saudara kalau ikut kultus atau sekte keagamaan tertentu, itu agama yang di Amazon ya, di Amerika Latin dan seterusnya. Beberapa agama suku itu, agama yang naturalistik, mereka itu tanda bahwa saudara sudah benar-benar masuk dalam agama itu adalah saudara ditato gitu, ya, naik tingkat terus ditato gitu ya, kayak orang Shaolin katanya kalau mau keluar, mau lulus terus yang di film kungfu siapa Kane itu ya, terus chest gitu kan, di branded pakai besi panas gitu kan, dan seterusnya. Tetapi mengapa tanda perjanjian dengan Yahweh itu bukan seperti itu, tato atau di nyos pakai besi panas atau apa gitu. Tapi kenapa disunat? Pertama kita lihat dulu, sunat itu nggak kelihatan ya, agak ada miripnya juga dengan tatonya Yakuza, tapi ini lebih nggak kelihatan lagi gitu ya. Saudara bagaimana bisa membedakan orang itu disunat apa enggak? Gak bisa kan ya? Kalau orang ditato gitu, seringkali kalau dia pilih tato sesuatu yang terbiasa ditutup gitu ya, misalnya dia tato di punggung gitu ya, kerja masih bisa, karena orang ngelamar kerja kan nggak buka baju terus tunjukin punggungnya nggak ada tato apa enggak kan, enggak ya, bisa pakai baju gitu kan. Makanya ada orang yang ditato itu perlu satu badan tapi tidak di atas leher gitu. Kenapa? Karena supaya masih bisa kerja gitu kan.
Karena kalau dia tutup begini kan sudah nggak kelihatan. Ya. Sunat itu seperti itu, tapi bahkan lebih lagi, lebih tersembunyi lagi. Tidak dilihat oleh publik. Mengingatkan kita sama apa sih? Janjimu sama Tuhan, seluruh dunia nggak perlu lihat lah. Kamu nggak perlu gembar-gemborkan di Facebook lah. Kamu janji apa sama Tuhan gitu ya. Itu mirip seperti perkataan Tuhan Yesus ya. Kalau kamu mau berdoa, berkata-kata kepada Bapa di surga, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya. Ya, nggak usah keluar-keluar di pasar gitu ya. Gue punya janji iman berapa dan segala macam, nggak perlu lah ya. Saya kira juga sama, umat Tuhan. Bagaimana mereka memegang janji mereka? Satu, lewat sesuatu yang sangat privat, yaitu organ seksual mereka itu diberi tanda. Yang kedua, pemberian tanda pada organ seksual itu juga mengingatkan mereka bahwa perjanjian dengan Allah itu sangat erat kaitannya dengan reproduksi. Sangat erat kaitannya dengan lahirnya generasi yang baru. Ya. Saya kira agama itu, nggak semua agama itu adalah agama di mana apa yang kita janjikan dengan Sang Ilahi itu lintas generasi. Kadang-kadang agama itu ya lu janji apa sama Tuhan lu, ya udah itu sama Tuhan lu aja. Anak lu nanti gimana itu ya itu urusan mereka, gak ada urusannya. Tapi umat Tuhan itu nggak kayak gitu. Mereka itu selalu dikasih janji di mana lalu anak cucumu turun temurun. Ya, yaitu apa? Yaitu project daripada Tuhan menyelamatkan dunia ini tidak akan selesai dalam satu generasi. Jadi itu bukan cuma urusan kamu masuk surga gitu. Kalau urusan kamu masuk surga ya itu, ya kamu masuk surga ya udahlah. Nanti paling anakmu ya kamu kasih tiket masuk surga juga ya paling begitu. Tapi ini enggak. Kenapa? Karena seluruh projectnya itu meliputi Tuhan itu ingin menyelamatkan ciptaannya. Ya, jadi lintas generasi itu sesuatu yang pasti. Itu sebabnya tanda perjanjiannya itu juga diberikan kepada organ reproduksi. Lalu ini membawa kita kepada apa namanya poin seks ya. Seks itu ada dua aspek atau dua sisi yang perlu kita cermati. Yang pertama itu sisi biologis. Yang kedua itu adalah sisi non-biologis. Nah, sisi non-biologis ini adalah bahwa seks itu bukan cuma cara Tuhan untuk memperbanyak anak-anak manusia, ya, alat reproduksi, atau memberikan kenikmatan dalam hidup manusia, bukan cuma itu. Tetapi seks itu juga punya tujuan untuk mengikat persekutuan, kendaraan dari keintiman. Jadi artinya ada dimensi sosial, dimensi emosional, bahkan ini, dimensi spiritual daripada seks. Ya. Kita bisa katakan seks itu religius dan religi atau agama itu ada unsur seksualnya. Ya, kita bisa katakan itu. Seks itu adalah satu pengalaman transenden. Seks itu sendiri menghadirkan pengalaman ekstasi, ya, ekstasi. Ekstasi itu apa? Kita seringkali dengar istilah ekstasi ini kita kaitkan dengan narkoba gitu ya, pil ekstasi gitu ya. Mungkin ada hubungannya juga, tapi nggak tahu saya secara pribadi karena saya nggak pernah minum ekstasi. Tapi ekstasi itu ada kaitan dengan dua istilah, yaitu eks sama stasis. Ya, eks itu apa? Di luar, keluar, ya, eksoterm, ya, eksternal, ya, eks. Lalu stasis, keadaan. Jadi ekstasis itu adalah semacam begini, keadaan di mana kamu melampaui keterkungkunganmu di dalam boundary ego kamu, lalu kamu bisa melihat diri kamu sebagai pihak kedua. Kamu bisa melihat dirimu sebagai objek semacam gitu, yaitu kondisi ekstasis. Nah, ini sesuatu yang dijanjikan oleh seks, ini dijanjikan oleh narkoba, ini dijanjikan oleh meditasi, ini dijanjikan sama banyak hal. Dan saya tidak tertarik untuk membahas boleh nggak bolehnya, tapi saya tertarik untuk membahas ini. Kenapa manusia tertarik dengan itu? Keadaan ekstase ini bisa dialami sebagai produksi daripada, sebagai efek samping atau efek utama daripada banyak hal, ya, pengalaman mistik, ya, pengalaman keagamaan, atau mendengar musik, ya itu juga pengalaman mistik sih, mendengarkan musik yang bagus banget ya, Beethoven mungkin, Bach mungkin,
whatever. Pada satu titik Anda bisa mengalami semacam kehadiran Anda itu hilang. Jadi ego Anda hilang. Anda melebur dengan semesta, Anda melebur dengan musik itu sendiri. Ya, ini juga dialami orang bukan hanya di dalam musik tapi juga dalam seks. Ya. Pertanyaan saya, kenapa kita tertarik dengan hal-hal seperti itu? Kenapa kita tertarik untuk melupakan diri sendiri? Kenapa kita tertarik untuk berjumpa dengan, bukan hanya, kalau mengutip khotbahnya Pak Jethro dalam hari Minggu kemarin ya, dengan beauty, tetapi juga dengan sublime. Kenapa ya? Immanuel Kant itu kan membedakan dua hal itu ya, yaitu beauty sama sublime. Sesuatu keindahan yang kita bisa manage, yang kita bisa kelola, dengan keindahan yang jauh melampaui kita, yang liar, yang transcendent. So, kenapa kita nggak puas dengan beauty? Kenapa kita nggak puas dengan sesuatu narsisme dengan kata lain? Kenapa kita perlu menjadi objek? Kita perlu menjadi yang disapa? Kenapa kita tidak puas dengan menjadi yang mengendalikan dan menjadi mastermind dari semuanya? Kenapa kita ingin hanyut dengan kata lain? Sudah tahu kan ada satu istilah mengenai yang orang katakan sebagai deskripsi daripada pria-pria hidung belang gitu ya, playboy, itu seringkali dideskripsikan begini. Mereka bisa melakukan ini kepada perempuan. Apa itu? Membuat para gadis-gadis itu swayed, ya sway, S-W-A-Y-E-D mungkin, swayed, ya. Itu gambarannya adalah semacam mabuk begitu ya, mabuk, hanyut, ya semacam itu. Kenapa? Kenapa kita tertarik sama itu? Kenapa kita tergoda dengan keadaan itu? Jawabannya, karena kita diciptakan begitu. Karena kita tidak diciptakan sebagai sang subjek absolut. Karena kita diciptakan juga sebagai apa? Sebagai subjek dalam persekutuan. Kita diciptakan untuk dihanyutkan juga. Bukan hanya untuk menghanyutkan, tapi juga untuk dihanyutkan. Bukan hanya untuk mencintai, tapi juga dicintai. Ya, itu sebabnya kita kemudian beberapa orang itu memakai ekstasi, beberapa orang memakai alkohol, beberapa orang memakai menyan, ya dan segala macam ya, untuk mendapatkan itu pengalaman ekstatik itu atau seks. Ya, Gnostik dan Mystery Religion itu banyak melibatkan urusan itu juga. Dan Paulus mengingatkan kita untuk tidak terlibat dengan praktik-praktik itu. Mengapa? Mengapa ya? Mengapa Paulus memperingatkan jemaat di Korintus untuk tidak terlibat dengan pelacur bakti? Kenapa? Alasannya bukan, pokoknya jangan. Kata nenek itu bahaya. Itu kotor, nanti bisa kena penyakit. Lu kan gak mau dunia abad pertama sudah ada AIDS, whatever. Ya. Bukan itu semua alasannya loh. Tapi apa? Tapi nanti kamu akan bersekutu dengan yang bukan Tuhan. Kenapa? Karena bersetubuh itu bersejiwa. Karena bersetubuh itu bukan hanya bersetubuh. Bersetubuh itu bagi laki-laki bukan hanya bermasturbasi dengan vagina. Bersetubuh itu bersejiwa. Bersetubuh itu engkau menjadi milikku, tapi tidak berhenti di situ, melainkan aku menjadi milikmu juga. Bersetubuh itu bukan cuma kamu menjadi bagian aku, tapi aku menjadi bagian kamu juga loh. Dan bukan hanya urusan tubuh, tapi yang lebih penting, urusan hati, urusan jiwa. Padahal Tuhan itu mau hati kita itu milik Dia saja. Itu masalahnya. Itu sebabnya Paulus memperingatkan agar laki-laki di Korintus itu tidak bersatu dengan perempuan cabul. Ya. Jadi narsisme tidak memuaskan karena kita diciptakan untuk bersekutu. Ini adalah jawaban mengapa pria-pria powerful semacam Sikem, semacam si pirang yang berbadan tinggi besar, yang sekarang
menjadi paling berkuasa di negara yang adik kuasa itu, perlu punya istri juga. Padahal dia punya banyak gundik, betul nggak? Kenapa si Pirang itu tidak merasa cukup menjadi Hugh Hefner misalnya? Hefner saudara tahu lah ya. Even Hefner itu punya istri. Kenapa? Pemilik daripada Playboy Mansion itu merasa perlu untuk punya istri. Punya istri nggak dia ya? Maybe dia nggak punya juga. Tapi anyway, mungkin dia merindukan itu juga. Yang pasti dia punya pewaris. Kenapa? Kenapa Kaisar Cina itu yang bisa meniduri perempuan mana saja yang dia mau, perlu punya ratu? Kaisar Cina punya ratu nggak? Punya ya. Even Vladimir Putin itu tidak punya ibu negara loh. Ya. Tapi Kaisar Cina pun punya ratu. Kenapa? Yang kayak Vladimir Putin itu agak jarang. Kenapa? Rata-rata itu punya first lady. Why? Cukup punya gundik-gundik yang banyak selesai kan? Kalau urusannya hanya kenikmatan seksual atau urusannya cuma reproduksi supaya bisa punya putra mahkota, yaitu nggak perlu punya ratu, punya gundik aja selesai. Ya nggak? Kenapa perlu punya ratu? Sudah tahu jawabannya? Karena diciptakan untuk itu. Karena perlu ekstasi. Karena tidak cukup narsisme. Karena ini, saudara tahu, kita itu kan seringkali tidak puas dengan pasangan. Ya, kenapa kita tidak puas dengan pasangan? Kurang nurut, kurang sempurna. Ngomong lebih dipolesnya itu, kurang sempurna. Apa sih sempurna itu? Ayo, apa itu sempurna? Buat saya yang sempurna itu, nah ini, selalu yang sempurna itu buat saya, tailor made buat saya. Ini sama, saya hobi kamera dan speaker ya. Audio system itu selalu sempurna buat satu kelompok orang, nggak pernah sempurna buat semua orang. Ya, buat satu kelompok orang itu speaker yang harganya 2 miliar, yang itu, nah itu sempurna. Tapi buat kelompok orang yang lain, speaker 2 miliar yang kayak itu sama sekali nggak sempurna, jelek. Harus speaker 2 miliar yang seperti ini. Atau even speaker 100 juta yang seperti ini. Jadi artinya apa? Yang sempurna itu adalah yang 100% cocok sama saya. Coba tebak, yang 100% cocok sama kamu tuh yang kayak apa? Pada akhirnya, yang kayak kamu. Nah kalau yang kayak kamu, paradoksnya di sini. Kenapa nggak kamu aja? Kamu aja di cloning, sudah kamu kawin sama dirimu sendiri, selesai kan? Sempurna. Enggak, itu juga enggak sempurna, saya juga enggak mau. Kenapa enggak mau? Ya pertama saya bukan homo, kedua, enggak mau karena ini. Karena kita membutuhkan yang lain. Saudara tahu, orang itu sering tidak puas bukan hanya dengan pasangan, tapi juga dengan anak buah atau dengan bos. Nah, sebagai bos, kalau saudara punya segala kekuasaan dalam dunia ini, kira-kira kalau saudara mau kantor Anda itu sempurna, pertama-tama apa? Bajingan-bajingan yang kita sekarang ini masih pertahankan di kantor hanya karena kita perlu mereka. Kalau saya punya kekuasaan tidak terhingga, saya bisa singkirkan mereka. Benar kan? Oke, singkirkan mereka. Sudah gitu tetap kamu akan perlu memelihara beberapa yang tidak setuju sama kamu. Kenapa? Karena orang itu tidak akan pernah puas dengan dirinya sendiri. Narsisus pun saya kira itu tidak akan puas dengan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena kita ini diciptakan untuk persekutuan. Dan ini dari Agustinus. Agustinus mengatakan Allah Tritunggal itu adalah Allah persekutuan soalnya, dan kita diciptakan seturut dengan gambaran Allah persekutuan itu. Allah Bapa itu adalah yang mencintai, Allah Anak yang dicintai, dan Roh adalah cinta itu sendiri. Ya. Dan bagaimana Allah Tritunggal ini beroperasi? Begini, dengan istilah yang saya pinjam dari James Olshausen, dengan withing, yaitu Allah Bapa itu hadir bagi hadir bersama-sama dengan Allah Anak. Allah Bapa itu hadir bersama-sama dengan Roh.
Demikian dengan anak itu hadir di dalam kehadiran Bapa, dan anak itu hadir dalam kehadiran Roh, dan seterusnya. Jadi saling hadir di dalam diri yang lain, dan saling hadirnya itu sepenuhnya tidak ada yang tertinggal, tetapi kehadiran itu tidak menghapus perbedaannya. Ini namanya perikoresis, ya. Istilah yang dipakai untuk hal ini adalah perikoresis, yaitu interpenetrasi daripada being of the Father, being of the Son, being of the Spirit, sedemikian rupa sehingga kehadiran Allah Bapa itu tidak ada yang tersisa, semuanya hadir di dalam anak, semuanya hadir di dalam Roh. Tapi demikian juga anak di dalam Bapa, demikian juga Roh di dalam Bapa, demikian juga permutasi dan kombinasi yang lain. Tetapi kesaling hadiran ini tidak menghapuskan perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh. Yang seperti ini yang dirindukan tiap-tiap manusia untuk dia alami dengan manusia lain. Ya, kehausan akan persekutuan yang intim tetapi dengan lian. Ini tidak bisa dipuaskan dengan pelacur, ini tidak bisa dipuaskan dengan penjilat. Kalau relasi cinta ya dengan pelacur, kalau relasi kekuasaan ya dengan penjilat gitu ya. Bos itu kan sebagian bos yang lemah suka penjilat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bear ditantang, tidak bisa bear mereka dibukakan kebenarannya bahwa mereka tidak sekuat itu. Ya, jadi mereka mengumpulkan penjilat di sekeliling mereka. Tapi penjilat-penjilat itu nggak memuaskan. Kenapa? Karena diam-diam dia tahu, ya ini palsu semua. Demikian dengan pelacur lah ya. Semua pria hidung belang juga tahu lah, pelacur itu ya kalau nggak dibayar ya, dah maulah deket-deket lah, gila Pak ya. Ya pasti dibayar lah, harus dibayar. Ya kalau sudah nggak ada uang ya abang ditendang, itu udah pastilah. So, itu tidak memuaskan, inherently tidak memuaskan. Ya, kenapa? Karena kita tidak diciptakan untuk itu. So, oke, ada perbedaan antara seks yang palsu dengan seks yang beneran, ya, real sex. Nah, real sex itu tidak pernah aman. Ya, kita mungkin pernah mendengar istilah safe sex, tetapi safe sex itu kata R. Paul Stevens itu oksimoron ya, istilah yang bertentangan dalam dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab real sex itu never safe, dan safe sex itu not really sex. Saya tambahkan. Kenapa? Karena real intimacy itu akan membuat ego kita itu di dalam keadaan yang sangat beresiko. Ego kita itu akan mengalami menjadi vulnerable, ya, menjadi lemah dan rapuh dan gampang diserang. Karena justru persekutuan itu mengundang kita untuk menurunkan semua barrier, menurunkan semua firewall, ya, kita off-kan itu firewall-nya, dan kita bisa dilihat, kita bisa dikenal, kita bisa dinilai. Otomatis kita bisa dipermalukan, kita bisa di-reject, kita bisa disakiti. Dan kita memerlukan itu. Ya, kita memerlukan itu bukan karena kita menyukai disakiti, masokis, tidak. Atau kita suka menyakiti, sadis, tidak. Relasi yang diwarnai dengan perikoresis ini bukan relasi sadomasokis. Persis kebalikan dari sadomasokis even. Karena sadomasokisme itu adalah aku memperalat sesamaku. Tetapi relasi yang diwarnai dengan perikoresis, yaitu relasi kesejatian kita sebagai manusia, itu justru adalah relasi di mana aku mempertaruhkan diriku, aku memberikan diriku, mengorbankan diriku bagi yang lain. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan poin yang kita lihat sewaktu Tuhan menciptakan manusia. Kejadian pasal yang kedua itu. Saudara tahu kejadian pasal kedua ditutup dengan apa? Laki-laki setelah melihat perempuan, lalu kemudian dia membuat puisi itu ya, mengenai perempuan itu. Lalu komentar daripada narator kejadian, kita baca aja ya. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24, coba kita baca. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dari ibunya dan bersatu dengan ibunya sehingga keduanya menjadi satu dari. Saya bertahun-tahun bertanya, mengapa
dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kenapa nggak dikatakan perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya? Bukannya kebanyakan perempuan meninggalkan ayah dan ibunya ya, kalau dilihat dari cerita Alkitab ya. Bener kan? Ribka meninggalkan rumah ayahnya dan ibunya kan? Untuk kawin dengan Ishak kan? Ishak mah tinggal di rumah mamanya, di kemah ibunya, ya kan? Dia tidak meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Perempuan yang meninggalkan rumah ayahnya dan ibunya sering kali. Tapi kenapa di sini dikatakan laki-laki meninggalkan rumah ayahnya dan ibunya? Jawabannya saya kira, saya setuju dengan jawaban dari R. Paul Stevens sana, yaitu sebab ya perempuan itu ya pasti meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Ya. Jadi perempuan itu sudah pasti meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Tetapi laki-laki meninggalkan rumah ayah dan ibunya adalah ini sebagai panggilan. Dan bukankah kita melihat Abraham itu dipanggil keluar dari rumah ayahnya? Sudah pernah bertanya kenapa Abraham dipanggil keluar dari rumah ayahnya? Dari kota ayahnya. Karena dia dipanggil meninggalkan keadaan stabil yang di situ dia bisa afford, dia berdosa dan tidak mendapatkan konsekuensinya. Suatu stable power structure di mana dia itu dimaklumi dosanya. Nah, itu sesuatu yang seorang laki-laki ditantang untuk dia meninggalkan itu. Jadi tujuan keluarga itu bukan membangun patriarchal hierarchy yang stabil, lalu kemudian ini menjadi lebih stabil pada generasi berikutnya, tetapi justru ini mutual self-abandonment. Ya, kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 21, kita lihat aja. Efesus 5:21 ini pengantar dari Efesus 5:22. Kita seringkali mulai dari 22, tapi kita lupa itu prelude-nya sudah ada dalam 21. Kitab Efesus, ini tiap kali ada orang kawin kan khotbahnya kurang lebih dari sini. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi perintah istri tunduk kepada suami, perintah suami untuk mengasihi istri, perintah anak mentaati orang tua, perintah orang tua mendidik anaknya dalam Tuhan, perintah agar hamba-hamba melayani tuannya seperti melayani Tuhan, dan agar tuan-tuan tidak mengancam hamba-hambanya. Perintah itu ada prelude-nya, yaitu mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita. Lalu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi artinya apa? Artinya waktu kita membangun keluarga, dan itu adalah puncak daripada relasi seksual, konteks daripada relasi seksual yang real, etosnya itu bukan satu pihak menguasai pihak yang lain, tapi masing-masing pihak itu menanggalkan kepentingannya sendiri, dan bukan karena kepentingannya sendiri tidak penting, tapi kepentingannya sendiri itu dipenuhi oleh pihak yang lain. Ya, karena tubuhmu bukan milik dirimu sendiri, tapi milik daripada pasanganmu. Jadi kepentingan diri sendiri itu kita berikan kepada orang lain untuk kita menerima pengorbanan daripada orang lain atau pelayanan daripada orang lain. Jadi ini adalah antitesis daripada oppressive hierarchy. Saudara tahu apa yang terjadi dalam oppressive hierarchy, hierarki yang opresif, susunan piramida yang opresif, yang saling menindas. Yang terjadi adalah yang satu diperalat, yang lain memperalat. Yang satu dikuasai, yang lain menguasai. Gitu kan? Kira-kira pihak yang menguasai itu senang nggak? Senang dong menguasai. Yang dikuasai senang nggak? Tidak pernah senang. Tapi pihak yang menguasai selalu senang nggak? Cuman senang saja nggak? Tidak loh. Senang plus apa? Kita mulai dari yang dikuasai dulu deh. Yang dikuasai itu tidak hanya tidak senang, tapi tidak senang plus sesuatu. Tidak senang plus marah gitu ya. Tidak senang plus menunggu kapan giliran saya gitu kan ya. Tetapi yang menguasai itu bukan hanya senang juga. Senang plus sesuatu yang lain. Apa itu sesuatu yang lain? Takut. Senang plus khawatir. Khawatir apa? Khawatir melemah. Orang yang menghidupi hierarki kekuasaan yang opresif, hierarki kekuasaan yang manipulatif,
Mereka itu takut lemah. Kapan lemah? Lemah itu terjadi ketika ini, tua. Kalau udah makin tua ya makin lemah ya. Apalagi? Miskin, ya makin miskin ya makin lemah. Apalagi? Reputasinya hancur. Kalau reputasi hancur ya jadi lemah. Ya enggak? Makanya orang itu menjaga nama baik. Bukan karena nama baik itu baik, tapi karena nama baik itu kuat, kekuatan, kekuasaan ya. Kalau namanya jelek ya dia hilang kekuasaannya. Jadi dia takut sekali namanya cemar. Reputasinya hancur itu takut. Ya, maka utang dibayar. Kenapa? Karena ingin tetap berkuasa. Saja gitu ya. Lalu yang keempat, hilang jabatan. Ya, apalagi yang kelima, hilang pengetahuan, hilang kekuatan processing, otaknya makin tumpul karena pikun, ya, karena sudah outdated, ya, sudah kuno, gitu kan. Anak sekarang udah pakai apalah segala macam software canggih-canggih, yang tua-tua, aduh, pakai Google aja nggak bisa pakainya, gitu ya. Itu ya takut dikhianati, takut tidak tahu, takut ada yang membicarakan di belakang. Insecurity, kenapa takut? Karena ini. Rule itu satu sisi daripada oppressive hierarchy. Tapi revolt itu sisi yang lain. Ya. Penguasa selalu takut sama ini, pemberontakan. Ya, mereka takut chaos, mereka takut things goes out of hand. Ya. Keadaan tidak aman terkendali. Nah, itu loh. Itu mereka takut sekali. Segala sesuatu harus aman terkendali, terpantau, diketahui. Mereka takut sama apa dengan kata lain? Misteri. Unpredictability. Takut sekali. Kenapa takut? Karena mereka itu tahu hukumnya ini. Yang di bawah akan dihisap. Yang di bawah akan diinjak. Yang di bawah akan dimanfaatkan. Yang di bawah akan dihabisi. Eksistensinya itu hanya untuk yang di atas. Itu. Makanya oppressive hierarchy saya kira itu sesuatu yang kita di dalam Alkitab itu diberikan alternatifnya. Oppressive hierarchy itu menyisakan dua kutub saja, yaitu rule atau Anda revolt. Ya. Jadi kalau Anda dalam sisi yang diuntungkan status quo, pertahankan supaya tetap Anda di atas. Anda posisi di bawah, cobalah untuk mendongkel kekuasaan atau cobalah untuk social climbing. Itu aja. Tapi kita gereja tidak terpanggil untuk terjebak dalam dua sisi itu, rule atau revolt. Kita terpanggil untuk apa? Kita terpanggil untuk ini. Mendirikan sebuah struktur di mana etosnya adalah self-abandonment. Etosnya adalah aku bukan milik diriku sendiri. Aku milik Kristus yang sudah memberikan dirinya bagi aku. Ya. Etos cinta. Nah, dalam slide berikutnya kita melihat ini terkandung di dalam cara Tuhan menciptakan manusia. Saya akan soroti dalam hal ini manusia yang di dalam sejarah itu seringkali berada dalam posisi yang dikuasai. Ya, walaupun mereka revolt dengan cara lain. Jadi perempuan itu memang di satu sisi dijajah pria sejak dulu. Tapi perempuan tahu juga sejak dulu bagaimana cara mengendalikan laki-laki. Ya, begitu ya. So, rule and revolt ini dua sisi selalu. Nah, tapi panggilan dalam keterciptaan. Istrinya Adam itu punya dua nama. Waktu pertama kali ketemu Adam, dia itu companion daripada Adam. Adam itu kasih nama gajah, semut, dinosaurus, ya, kecoa, belalang dan segala macam. Tapi dia nggak ketemu companion yang sepadan. Akhirnya ada companion yang sepadan, yang dibangun Tuhan dari tulang rusuknya. Dan dia kemudian kasih nama istrinya itu siapa? Companion dia. Dia kasih nama Isya, perempuan itu. Ya, Isya. Sebab dia diambil dari laki-laki. Dia companion, dia kawan. Tapi kemudian hari perempuan itu melahirkan anak buat Adam. Lalu dikasih nama lagi. Apa itu namanya? Hawa. Sebab dia ibu dari semua manusia yang lain. Ya, dia ibu dari segala yang bernafas, yang hidup. So, ada dua panggilan. Yaitu pertama secara biologis, yang kedua secara sosial.
Rahel sebagai perempuan, dia fokus kepada satu panggilan saja, yaitu panggilan menjadi Hawa. Tetapi kemudian dia mendapati dia nggak bisa jadi Hawa, dia nggak bisa jadi ibu, ya. Dan dia mengatakan kepada suaminya apa? Kalau nggak bisa jadi mama, saya mati aja, jadi mayat aja. Nggak bisa jadi mama, jadi mayat, gitu ya. Tapi suaminya marah sama dia dan mengatakan apa? Apakah aku yang menghalangi engkau untuk melahirkan? Ya, dan itu mengingatkan kita kepada perkataan Rashi. Ya. Rashi itu seorang pemikir Jewish dari abad ke-11. Dia mengatakan bahwa seorang perempuan yang tidak dapat melahirkan anak tetap memiliki suatu kegunaan atau sesuatu makna dalam kehidupan dia yang sangat penting. Yaitu apa? Yaitu di dalam peranan-peranan spiritual, peranan-peranan moral, di mana dia itu setara dengan laki-laki. Ya, jadi di sini saya coba kaitkan dengan ini. Seorang kawan saya, seorang feminis dia itu, seorang pendeta perempuan, dia mengatakan kita ini di Indonesia tanggal 22 Desember ini ya, seringkali reduksi menjadi hari ibu. Padahal itu sebetulnya bukan hari ibu, tapi hari perempuan. Saya kira saya setujulah sama dia. Ya, karena masa 22 Desember hanya milik ibu-ibu saja. Kan beberapa perempuan nggak bisa jadi ibu. Bukan salah mereka. Karena mereka memang misalnya tidak ada pria yang mau mengawini mereka. Atau mereka tetap tidak punya anak walaupun sudah menikah. Masakah kita deny sehingga hari itu menjadi hari kesedihan bagi yang tidak punya anak, ya. Jadi saya kira tanggal 22 Desember ini bolehlah kita sebut sebagai hari perempuan saja, bukan hari ibu sebetulnya, ya. Oke, tapi itu mengingatkan kita bahwa ada dua panggilan itu, menjadi Hawa dan menjadi Isya. Dan si Rahel ini sangat fokus kepada mau menjadi Hawa dan dia lupa dia punya panggilan yang lain, menjadi companion, ya. Tapi saya kira ini tergantung juga komunitas di mana kita berbicara, karena pada hari-hari ini justru ada kecenderungan sebaliknya, yaitu apa? Yaitu beberapa pasangan itu sengaja memilih untuk tidak punya anak, padahal mereka dapat punya anak. Ya, maka saya kira ini perlu diingatkan sebaliknya, yaitu apa? Yaitu kalau kita melihat pandangan Paulus dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 15, di situ dia mengatakan perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Nah ini jangan dimengerti sebagai keselamatan lewat melahirkan, gitu ya. Aduh, aneh banget ya. Pasti keselamatan hanya lewat iman oleh anugerah Tuhan dalam Yesus, bukan oleh melahirkan lah ya. Tapi maksudnya apa Paulus menyebutkan hal ini? Ya ini pandangan dunia Jewish yang tradisional saya kira, yaitu Tuhan itu proyeknya adalah menyelamatkan ciptaan dan apa yang dipakai adalah umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu kira-kira lahir lewat mana? Ya lewat kandungan perempuan lah ya, kan tidak lahir di cawan Petri gitu kan, tapi ya lewat kandungan perempuan. So ini pandangan tradisional yang dikutip sama Paulus. Dan itu menjadi satu ingatan buat kita tidak terlalu menyalahkan Rahel. Rahel itu merengek-rengek ya, aku kalau nggak jadi mama jadi mayat aja gitu ya, hidupku nggak ada artinya. Itu kita bisa mengerti ya. Kenapa? Karena memang perempuan-perempuan Yahudi itu diberikan satu pengharapan bahwa hidup mereka itu berarti sebab mereka akan melahirkan anak-anak yang salah satu di antara mereka itu akan menjadi anak perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Ya, jadi janji Tuhan kepada Hawa kan itu. Hidup itu sengsara, ya, hidup itu penuh penderitaan. Baik bagi suamimu yang mengolah tanah dengan berkeringat, tetapi hasilnya adalah onak dan duri. Juga bagimu yang mana kamu ingin intim dengan suamimu, tetapi suamimu malah berbalik memakai itu untuk menguasai engkau, ya. Dan ini seringkali terjadi ya. Di mana perempuan itu ingin untuk punya orang yang menyayangi dia, tapi yang dia punya itu adalah laki-laki yang memanfaatkan tubuhnya. Saya masih ingat seorang kawan saya pengurus LSM,
dia itu dikasih tahu sama salah seorang anggota dia yang volunteer di tempat dia yang bukan orang Kristen sih. Volunteer itu kemudian waktu ditanya ya, kamu kalau sudah malam begini terus gimana ya, pulangnya naik apa, terus gimana dan semacam. Terus dia bilang, oh gampang kok, saya kan ada yang antar jemput. Oh ya siapa? Pacar saya gitu. Lalu kemudian teman saya ini tahu bahwa pacarnya anak perempuan yang masih usia SMA akhir mendekati kuliah itu cukup banyak, berganti-ganti. Lalu dia mulai mengatakan kepada anak perempuan ini, laki-laki itu ada maunya. Jadi kalau mereka itu mau antar jemput kamu, seperti jadi supir kamu itu ya, itu kamu harus hati-hati. Mereka itu bukan tidak ada maunya loh, semacam itu. Ya, jadi saya kira ini juga peringatan buat kaum perempuan bahwa nasibnya Hawa itu di satu sisi mereka menginginkan disayangi, mereka ingin diterima, mereka ingin punya seseorang yang mengasihi mereka sepenuhnya, tetapi orang itu justru menjadi pagar makan tanaman gitu ya. Dan kondisi itu, life is suffering, ya seperti diktumnya Buddhisme kan, life is suffering. Kondisi itu redeemable. Jadi kebalikan saya kira daripada Buddhisme, di mana kondisi itu tidak redeemable. Redemption-nya adalah kita keluar dari lingkaran samsara, tapi redemption dari kekristenan tidak seperti itu. Life is suffering, yes, but one day apa yang menyebabkan kamu suffer dalam dunia ini, yaitu salah satunya kamu mengandung dan melahirkan, karena seorang perempuan itu sangat terikat dengan bayinya. Itu sebabnya seks itu berbahaya lebih bagi perempuan daripada bagi laki-laki, sebab kehamilan remaja itu lebih berdampak kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Yang cewek nanti putus sekolah dan segala macam. Kalau cowoknya tinggal kabur aja keluar negeri atau keluar kota, beres urusan gitu ya. Tidak ada bekasnya. Kalau perempuan dia harus hamil, lalu dia punya anak, lalu ada beban psikologis, stigma dalam masyarakat, lalu dia mau kasih anak itu ke orang lain, kepikiran, dia tidak kasih, lebih kepikiran lagi, dan seterusnya. Itu menjadi satu problem sosial, kehamilan remaja. Dan ini mengingatkan kita sama apa? Seks itu berbahaya. Apa bahayanya? Hatimu itu nanti tidak sama lagi, ya karena kamu punya anak, dan seterusnya. Dan punya anak itu merubah sekali kehidupan, ya. Tetapi one day, perempuan-perempuan Yahudi ini diajari, one day. Justru lewat cara itu, anak dari perempuan itu, nggak dikatakan anak dari laki-laki itu, tapi anak dari perempuan itu akan menjadi cara Tuhan meremukkan kepala ular. Ya. Oke, tetapi kemudian Yakub marah ya, karena si Rahel itu frustrasi dia tidak bisa punya anak. Yakub ini saya kira perlu belajar dari Elkana ya. Soalnya kenapa? Soalnya di kemudian hari kalau kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat 8, ada seorang pria Yahudi yang lain selain Yakub yang punya istri tidak bisa melahirkan dan sedih banget gara-gara itu. Tapi apa yang Elkana katakan kepada istrinya? 1 Samuel pasal 1 ayat 8. Dia tidak marah kepada istrinya dan mengatakan kebenaran. Orang itu marah seringkali ngomongnya kebenaran ya. Cuman kebenaran tidak helpful. Tapi Elkana mengatakan kebenaran yang lain yang lebih helpful bagi istrinya. Apa itu dia katakan? 1 Samuel 1 ayat yang ke-8. Beautiful ya. Jadi bagi Elkana, nilai perempuan itu tidak hanya melahirkan anak, tetapi juga menjadi companion bagi suaminya. Tapi demikian juga nanti nilai dari laki-laki bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga, supaya seimbang ya. Tapi for the time being, kemudian ceritanya berakhir, ya, yaitu apa? Mereka akhirnya menghabisi seisi kota Sikem, menawan perempuan dan anak-anaknya, mengambil semua barang-barangnya, lalu kemudian Yakub
itu marah. Ya, Yakub marah karena apa? Karena Simeon dan Lewi membuat hidupnya terancam sekarang. Nama dia jadi busuk, reputasi dia jadi busuk. Dia takut dia dihabisi sama penduduk tanah itu, sehingga dia harus pindah rumah. Ya, jadi dia dipaksa sama Tuhan tidak berlama-lama di Sikem, tetapi dia harus menepati janjinya. Dia kembali ke Betel. Tapi itu cerita buat minggu depan, ya, karena minggu depan tema kita adalah rumah. Sudah, kita tutup dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kiranya Roh Tuhan terus menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau ya Tuhan yang sudah memakai seksualitas untuk mengadakan kami dalam dunia. Engkau yang sudah memakainya untuk mendorong peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan yang membuat kami lebih mengalami cinta Tuhan dalam hidup kami, membuat kami lebih mengalami seperti apa kami sebagai gereja itu dikasihi oleh Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemberian Tuhan, yaitu kami diciptakan sebagai makhluk seksual, kami diciptakan sebagai makhluk yang bersekutu, kami diciptakan bagi sesama kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan yang mengangkat kami dari keberdosaan kami, yang mengangkat kami dari kesia-siaan, mengangkat kami dari kejahatan kami. Kami mohonkan agar Tuhan terus membangun diri kami, menjadikan kami semakin hari semakin kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh semakin menyadari betapa besar pekerjaan Tuhan, betapa kuat tangan Tuhan yang menolong kami dari kebencian kami kepada Tuhan dan kebencian kami kepada sesama, yang juga mewujud di dalam cara-cara kami mengelola keberadaan seksual kami. Kami bersyukur dan kami memohon agar Tuhan terus menyertai kami dalam pergumulan kami, sehingga setiap kami boleh menjadi orang-orang yang semakin memancarkan kemuliaan Tuhan lewat relasi-relasi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah juga persembahan yang kami kumpulkan pada malam hari ini, kiranya boleh memperluas kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.